Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Shalami Syamarfa dengan NIM 434221050. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan konsep proyek skripsi dengan judul Sistem Bakar untuk Deteksi Tingkat Stres Akademik pada Mahasiswa menggunakan metode Certainty Factor dan Forward Chaining. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Stres akademik adalah kondisi tekanan psikologis yang dialami mahasiswa akibat beban tugas akademik seperti ujian, tugas akhir, dan ekspektasi tinggi. Menurut WHO, stres merupakan respon alam yang dapat mengganggu keseimbangan mental bila tidak ditangani dengan baik. Banyak mahasiswa yang mengalami stres tinggi namun enggan berkonsultasi karena stigma dan biaya. Dalam penelitian Fadriyati tahun 2024, ditemukan bahwa lebih dari 30% mahasiswa mengalami stres akademik tinggi. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan teknologi seperti sistem bakar yang dapat membantu diagnosis awal stres mahasiswa dengan efisien, akurat, dan hemat biaya. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem bakar yang mampu mendeteksi tingkat stres akademik mahasiswa secara tepat berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Yang kedua, bagaimana penerapan metode forward chaining untuk melakukan proses penalaran dari data gejala menuju kesimpulan tingkat stres dalam sistem bakar. Yang ketiga, bagaimana penggunaan metode certainty factor dalam menangani ketidakpastian dan mengukur tingkat keyakinan terhadap diagnosa stres akademik. Tujuannya yang pertama yaitu mengembangkan sistem bakar berbasis aturan untuk mendeteksi tingkat stres akademik pada mahasiswa dengan dukungan data pakar dan gejala psikologis. Yang kedua, menerapkan metode forward chaining sebagai teknik inferensi dalam menentukan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta gejala dari pengguna. Yang ketiga, menggunakan metode certainty factor untuk menghitung tingkat kepastian dari hasil diagnosa dan meningkatkan keakuratan sistem dalam menghadapi ketidakpastian data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metodologi. Yang pertama ada studi literatur. Dilakukan studi literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan teori stres akademik mahasiswa, konsep sistem bakar, metode forward chaining dan certainty factor, dan penerapan sistem bakar dalam bidang psikologi. Di sini jurnal yang saya sertakan adalah jurnal acuan untuk pemilihan metode certainty factor dan forward chaining. Jurnal yang pertama, pada jurnal ini disebutkan metode forward chaining, sistem yang kinerjanya mampu meniru keahlian seorang psikolog, dapat memperoleh keputusan yang sejalan dengan pedoman seorang ahli psikolog. Berdasarkan metode yang dipakai, akan sesuai dan cocok untuk penelitian ini karena penelitian ini menggunakan data fakta yang diberikan langsung oleh pakar. Nah, selanjutnya di sini pada jurnal yang kedua, pada jurnal ini menyebutkan metode forward chaining efektif dalam mengidentifikasi pola yang tepat dalam proses diagnosis. Sementara penggunaan certainty factor membantu mengatasi ketidakpastian dalam diagnosis yang sangat penting dalam konteks kesehatan mental di mana gejalanya seringkali bersifat subjektif. Certainty factor dapat memberikan tingkat kepercayaan terhadap diagnosis yang dihasilkan oleh seorang pakar. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara dengan pakar. Di sini saya mewawancarai seorang pakar yaitu Ibu Hilmiyatun Solihah, MPSI Psikolog, yang memberikan informasi tentang indikator, gejala, dan nilai certainty factor dari masing-masing item stres akademik. Ada kuesioner disebarkan kepada minimal 500 mahasiswa Universitas Airlangga untuk sebagai data training, setiap responden mengisi kuesioner berdasarkan kondisi aktual yang mereka rasakan terhadap 35 gejala stres akademik. Yang tiga, dokumentasi berupa referensi dari penelitian terdahulu sebagai pembanding dan penguat teori. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari pakar. Nah, di sini ada indikatornya, ada 7 indikator. Itemnya dari total ketujuh indikator ada sebanyak 35 item. Dan di sini ada CF dari pakar. CF itu adalah certainty factor dari pakar. Jadi range-nya itu skalanya 0 sampai 1.
Kenapa semua gejala ini mempunyai nilai certainty factor yang berbeda-beda? Karena tidak semua gejala menunjukkan stres secara pasti. Maka kita perlu cara untuk mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa gejala itu berkaitan dengan stres. Jadi, setiap nilai gejala-gejala ini nilainya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada penyusunan aturan inferensi. Aturan disusun dalam bentuk logika. Contohnya yaitu if gejala satu and gejala 2 and then seterusnya, then tingkat stres. Maka aturan ini dikelompokkan dalam tiga kategori sesuai dengan yang pakar berikan, yaitu ada tiga tingkatan stres, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres tinggi. Kenapa harus membuat aturan inferensi? Jadi aturan inferensi ini dibuat untuk meniru cara berpikir pakar. Kita bayangkan kita ini seorang psikolog dan ada mahasiswa yang datang mengeluh seperti saya susah tidur, saya mudah marah, jantung saya berdebar saat mikir skripsi. Maka seorang pakar atau psikolog memberikan jawaban gejala seperti ini menunjukkan stres berat. Nah, pemikiran yang seperti ini, pemikiran psikolog ini diubah dalam bentuk aturan, yaitu penyusunan aturan inferensi ini. Selanjutnya ada implementasi sistem. Yang pertama ada metode forward chaining, yaitu forward chaining ini adalah penalaran logika. Forward chaining dipakai untuk mencocokkan gejala dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem membaca jawaban lalu mencocokkan dengan aturan if. Jika cocok, sistem menghitung nilai certainty factor. Nah, certainty factor ini metode digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap diagnosis berdasarkan certainty factor dari pakar yang tadi dan certainty factor dari user. Certainty factor dari user ini menghitungnya kan kita memiliki skala Likert itu ada 4. Jadi jawabannya kalau setiap jawaban skala Likert itu memiliki nilai 1 sampai 4. Jadi nanti dilihat saja hasilnya, nanti jawabannya berapa dibagi dengan 4, maka hasilnya yaitu certainty factor user. Jadi dengan dua metode ini sistem bisa memberikan hasil yang akurat, logis, dan terukur. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi. Yang pertama, akurasi diagnosa memberikan hasil sistem dengan penelitian pakar menggunakan rumus akurasi sama dengan diagnosa cocok dibagi total kasus dikali 100%. Selanjutnya yang B ada evaluasi cadangan atau fallback total score, yaitu jika rule tidak terpenuhi, sistem menggunakan total skor kuesioner untuk menentukan tingkatan stres, yaitu stres rendah 35 sampai 70, stres sedang 71 sampai 105, dan stres tinggi 106 sampai 140. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.